Saya langsung saja. Ini pasti Bapak dan Ibu di hari yang keberapa ini sudah sering mendengar yang kalimat yang namanya decision making. Nah, karena rambut saya sudah putih, umur 62, semua di kelas ini, materi yang Bapak Ibu lihat memang indah. Tapi percaya, dan saya yakin Bapak Ibu setuju sama saya, bahwa begitu masuk di level eksekusi, tidak semudah yang kita bayangkan, dan saya tahu betul Bapak Ibu. Contohnya, saya lompat ke materi yang selanjutnya. Contohnya, keputusan yang beretika, ya kan? Pertama, ini karena kementerian kan, karena saya juga banyak dapat penugasan di BUMN, tapi sebagai komisaris kan, saya tahu betul ya bahwa cek dulu undang-undangnya, cek dulu permennya, semua sudah kita fokus. Itu pun masih malam-malam lagi main sama cucu, tiba-tiba ada yang datang dari Kuningan. Saya terbuka aja, ya kan? Contoh, saya terbuka di sini, merekam. Contohnya kasus di Rut Pertamina. Contohnya saja, ya silakan baca. Ya kan? Jadi Pak Alek, kita sudah all the process, we go through all the process. Nah, itu yang ini satu contoh bahwa yes, it is beautiful. Yes, langkah pertama mesti apa? Yang kedua, saya tahu kalau saya lupa tinggal buka lagi modulnya. Tetapi saya ulang sekali lagi, tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ya betul, kata di antara materi itu mengatakan listen to your heart. Betul, saya sudah mendengarkan isi hati saya, ya kan? Itu pun masih. Nah, persoalannya sekarang begini kan. Kepingin keputusan-keputusan itu mindsetnya, kalau kita bicara reformasi birokrasi, itu selalu mindsetnya seperti swasta dong, ya kan ya, atau mungkin sebagian seperti BUMN, jadi itu, oh nggak ada masalah, yang penting sekarang, ini saya terbuka loh, yang penting I have to feel secure, betul tidak? Betul kan? Betul. I have to feel secure Pak Alek. Saya nggak bodoh-bodoh, saya 3,7 EPK kok. Saya tahu musim yang saya bikinkan, tetapi we have to focus on the process. Padahal sekarang eranya kalau bisa weight-nya itu lebih kepada output. Tapi kan nggak bisa dong the process kita nomor 2 kan. Ya kan? Nanti bagaimana? Nah, kenapa saya buka dengan kalimat ini? Ya, saya tampilkan canggih semuanya. Yang pertama harus transparansi. Oke. Transparansi kurang apa lagi? Nih yang pertama ya, key principle ethical decision making. Yang pertama transparansi. Transparansi. Nah sekarang contohnya, kita mau menyampaikan bahwa sekarang ada barang buah baru namanya apel. Saya pakai yang bahasa mudah, ya kan ya? Mau pakai apa? Kalau di perusahaan tuh mau silakan maju. Siapa? VP Korkomnya, kan begitu. Ya kan, Korkom dibagi-bagi. Ada Korkom yang urusan internal, ada Korkom urusan eksternal. Eksternal dipecah lagi tuh kalau BUMN Bu. Ada yang fokus khusus buat komisi 6 dan 7. Ada fokus buat ini kan. Berarti kan sudah, betul gak? Jadi transparansi itu baru bicara sebagian daripada tadi kata stakeholders. Bagaimana dengan user, kan gitu kan? Ya, contohnya umpama apa, saya memuji ya Kementerian Kesehatan bahwa sudah ada transparansi, keterbukaan dalam hal bagaimana Anda memastikan komunikasi kepada sebagai pihak kepada sektor pelayanan publik, apakah langkah konkret untuk membangun kepercayaan. Di Kementerian Kesehatan pasti ada penanggung jawabnya kan, untuk kasih tahu sekarang ada barang baru namanya apel, kegunaannya apel adalah begini akan ada di pasaran begini. Mungkin ada kalimatnya ini wajib hukumnya harus dipakai dan lain sebagainya ya. Saya nggak mau lagi bicara zaman dulu COVID ya, tapi demikianlah ya, bisa itu dari kasus COVID itu kan Bapak Ibu kan banyak belajar ya kan. Saya sudah kena 2 kali ya, saya bersyukur masih bisa berdiri di sini ya kan ya. Kenapa? Ya memang belum waktunya, mau diapain ya kan. DB 2 kali, COVID 2 kali. Boleh saya sharing nggak? Nggak apa-apa direkam. Saya pernah kena COVID yang kedua saya bersamaan dengan DB. Nah, bisa Bapak Ibu dokter bayangkan. Saya tanya sama dokter, ya kan, dari RSPP. Ini mungkin, ya gimana Pak Alek? Jangan bohong kamu. Wah ini hasilnya ada DB positif, COVID positif. Tetapi lebih berat kena DB daripada kena COVID di kasus saya. Nah berarti transparansi. Nah silakan bagaimana kita komunikasikan
bahwa ada apel baru, barang baru. Pasti tahu dong kalau di perusahaan itu ada divisinya, kalau bahasa gampangnya humas. Nah channelnya mau pakai apa? Channelnya kan gitu. Ya, saya nggak mau masuk ke dalam mengenai channel communication. Mau pakai apa channelnya? Ya kan? Mau cukup dengan media. Medianya apa? Media printed, non printed, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, lebih cepat tersampaikan berarti di sini menghindari yang nomor 2, kesalahpahaman terkait transparansi keputusan kita, ya kan? Nah, di sini di PowerPoint 2 komunikasinya. Selain kepada stakeholders di luar organisasi kita dan juga komunikasi kepada bawahan. Karena mungkin begitu masuk ke ranah eksekusi tentunya lebih ke bawah. Kan begitu. Kan yang nendang bola kan bukan bintang 3 Bapak Ibu, ya kan? Bintang 3 bilang umpamanya Dokter Adi bilang sama Alex, sama dokter, ini saya contoh bagaimana distorsi komunikasi. Ini baru verbal. Dokter Adi nanti bilang sama Dokter Tuti, Dokter Adi kalau ketemu Pak Alex tegur dia, lain kali jangan dimakan tuh apel. Siapa? Dokter Adi punya bawahan langsung, namanya Dokter Tuti. Dokter Tuti sampaikan ke Pak Alex bahwa jangan dimakan itu apel dan disentil telinganya. Padahal saya tidak bilang disentil. Ini contoh, Dokter Tuti masih punya bawahan karena belum masuk ke ranah eksekusi, ya kan? Ke Pak Aji. Pak Aji kalau ketemu Pak Alex jangan dimakan tuh apel, sentil kupingnya sama ditempeleng sedikit. Ya kan? Udah. Nanti itu contoh dan itu pasti. Nah sekarang siapa apabila terjadi distorsi? Ini kan saya mau nggak mau kan harus masuk ke ranah komunikasi kan, karena bicara transparansi. Kita sudah transparan Pak Alex. Nah berarti, tadi sampai di mana? Lupa tuh Pak Rudi. Tadi di mana saya? Topiknya apa? Tempeleng, sampai ke bawah kan. Nah akibatnya apa? Begitu berhubungan dengan transparansi, sudah beda ceritanya kan. Siapa yang tanggung jawab? Ya tentunya tanggung jawab hulunya kan. Hulunya Pak Adi. Nah Pak Adi dipanggil ke ruangan rapat, disemprot-semprot. Oh iya, habis itu Bu Tuti disemprot 10 kali, Bu Tuti ya begitulah semuanya. Apakah kita menyelesaikan persoalan? Tidak. Berarti bagaimana untuk memperbaiki yang namanya distorsi komunikasi. Yang paling mudah tentunya harus ada penanggung jawab dan ahlinya untuk ngurusin dana pensiun. Tetapi direktur investasinya tidak punya background ahli keuangan. Umpamanya, kenapa dia dipilih? Ya kan sudah pensiun Pak. Lumayan di pengalaman banyak. Apa hubungannya? Saya sih kalau ngomong apa adanya loh Bapak Ibu ya. Begitu. Ini yang saya omongin semua kejadian. Mana buktinya? Oh nanti pada kaget semuanya. Ya kan ya? Nah itu tadi. Nah selanjutnya ya, apakah strategi untuk menjaga tingkat transparansi dan menjelaskan niat di balik keputusan Anda? Itu tadi saya sampaikan. Mau pakai apa cara menyampaikan. Intinya harus transparan. Gampang kan saya ngomong? Bentar, kan gampang saya ngomong transparan kan? Apakah selama ini sudah transparan? Hanya Bapak Ibu lah. Pak sebetulnya belum. Tetapi kan ini instruksi Pak. Ya kan? Hanya dikasih lihat dikit-dikit saja. Ya kalau begitu gimana? Ya sudah mau diapain? Betul nggak betul? Iya kan? Beda hubungan Bapak Ibu yang memang medical kepada pasien. Pasti transparan. Kalau perlu suka gini-gini ditakut-takutin. Gawat ini Pak Alex. Jangan begitulah Dok. Iya kan? Gawat ini gawat. Gawat ini kuping kenapa sebelah kanan aja budek. Saya tahu jawabannya. 35 tahun diprepetin. Nah selesai. Udah jangan terus serius lah, itu kasihan ibu kita dari Sulianti Suroso ya. Saya bisa bayangin waktu zaman COVID pasti nggak tidur. Yang ketiga, selain transparan juga responsibility. Betul ya kan? Bagaimana nih umumnya? Nih contoh yang paling mudah. Anda menghadapi perubahan teknologi digital dalam sektor pelayanan publik. Apa rencana untuk mengantisipasi dan memenuhi? Begini deh, begini. Oh iya, coba dong itu masyarakat dipermudah dong. Saya pakai contoh ya, untuk membuka websitenya. Kan begitu, ya kan ya. Untuk apa namanya, saya kasus COVID lah, saya jujur aja. Saya termasuk yang gaptek, tapi buat saya itu
mudah semuanya. Itu contohnya. Berarti satu contoh bahwa kita bukan saja kita suruh Alex makan itu bubur, tetapi juga kita juga mempermudah bagaimana Alex supaya makan itu bubur. Berarti kita apa? Bertanggung jawab, ya kan? Betul kan? Ya betul. Ayah saya bilang nilai harus bagus, kan gitu. Minimal ranking 5. Dulu kan ranking mulu, ya kan ya. Mak itu jadi dosen saya sempat, ya kan ya, ranking melulu. Tapi ayah saya juga supaya dia bisa nilai bagus tentunya dia harus di dalam kamar dia harus sejuk, alat-alat untuk belajar juga harus ada. Nah, kan begitu ya, dan lain sebagainya lah ya. Nah, selanjutnya adalah ini dia nih, empathy. Ya kan ya. Nah, empathy. Bapak Ibu merasa sudah cukup empathy sebagai pejabat publik dalam rangka untuk memberikan kepada pelayanan masyarakat. Sudah kalau istilahnya di modul ini, ya kan ya, perasaan orang lain dalam, ini contohnya lingkungan online. Oh ya sudah, ya coba dipermudah. Berarti kita empati kan, coba dipermudah si Alex itu tidak kuasai, jangan suruh dia prosesnya untuk membuka data itu agak jelimet. Berarti kita mengerti perasaan Alex, ya kan? Itu loh, jangan lupa loh, nggak semuanya punya uang untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan publik yang minimal, akses terhadap obat yang kelas dunia, kan begitu. Nah bagaimana nih? Berarti kita ada empati. Betul Pak Alex, kita semua empati. Masalahnya bagaimana mau empati? Budgetnya aja lebih kecil daripada uang jajan anak saya, kan begitu umpamanya. Ini pelan-pelan nih saya ngomong, iya kan? Nah, oke. Nah, katanya ini ada 7 langkah. Jadi untuk sampai ini pasti udah bosan lihatnya kan? Nih, untuk ke sini ini dulu. Ini Bapak Ibu bisa rapatnya nih bisa berhari-hari nih. Kecuali kalau nggak serius, ya kan? Simple aja. Jadi langkah pertama katanya kalau ada masalah adalah, saya pakai bahasa mudah. Apa sih masalahnya? Betul, waktu kuliah pernah diajarkan sama dosennya. Make sure the root. Jadi bukan the cause, tapi the root of the problem. Contohnya apa? Contoh. Saya pakai contoh karena di sini dari background beberapa. Tolong saya koreksi salah, ya kan ya. Saya pilek, saya flu lah, ya. Biasanya kalau ada demam, dikasih obat penurun demam, iya kan? Berarti itu apa? Obat itu tidak menyentuh root, tapi hanya menyentuh symptoms. Kan begitu? Walaupun oke-oke saja. Karena itu masuk ke ranah jangka pendek. Jangka panjang mungkin takes time to find out. The root kan begitu kan? Daripada dia mati gara-gara demam berhari-hari kan ya. Minimal kan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya. Emang mudah mencari the root, the cause of. Contohnya apel busuk. Dari mana datangnya? Dari supplier. Oke, suppliernya langsung yang punya punya bahasa Indonesianya apa ya? Kok saya lupa bahasa Indonesia? Udah kayak orang bule aja. Dia punya perkebunan apel. Oh enggak, dia ambil lagi. Nah kan begitu kan? Nah tapi aja dulu, itu rusaknya di mana? Pada saat dia ambil lagi atau memang sudah di tangan vendor, ya kan? Mungkin dia beli, mungkin ada acara di Kemenkes, dia belanjanya ke Pasar Induk Keramat Jati, dia belanja, ya kan? Nah itu beli cek. Nah itu kan memakan waktu Bapak Ibu. Akibatnya apa? Nah, problem itu walaupun ada nanti materinya, ya kan, lampirannya, bagaimana untuk bisa mendapatkan yang namanya the root akar daripada masalah, bukan masuk ke cause, ya kan, ada beda. Nah itu tadi maksudnya. Nah setelah proses, jadi gini, masalah dulu, karena nggak bisa ngambil keputusan kalau belum tahu masalahnya. Ya, saya rasa di sini kan, mohon maaf Bapak Ibu ya, walaupun kita kadang-kadang mendengar dari 2 pakar yang berbeda, pakar itu bisa ahli fisika, bisa ahli kedokteran, ya kan gitu ya. Tentunya kan bisa nanti keputusannya berbeda, kan begitu ya. Itu udah fakta, mau diapain. Walaupun dulu kuliah di kampus yang sama, mendengarkan dari dosen yang sama, membaca buku yang sama, tapi begitu masuk ke ranah value judgment, itu bisa berbeda. Ya. Nah,
Ini bagus nih, ini favorit saya. Jangan segan-segan. Kalau toh sudah ada, malah kalau saya lebih sedang dari awalnya sudah harus mengikut sertakan yang namanya orang-orang pintar. Tapi pintar yang mana dulu? Jangan salah taruh dalam tim. Jangan taruh dalam tim karena dia umpamanya kasihan, udah pensiun, daripada bengong. Jangan, saya itu bukannya jangan. Loh, pimpinan bilang loh, ya. Di BUMN itu betul-betul transformasi selain teknologi mindset. Ya. Walaupun saya bilang, betul kayak swasta. Oh beda dong, swasta tuh kalau mau bikin apa-apa dia nggak buka-buka undang-undang. Betul nggak? Setuju nggak? Setuju, saya I'm on your side. Gampang ngomong. Dia nggak buka permen. Betul tidak? Dia nggak buka. Beda kan rasanya kan. Nah itulah yang memang, jadi kalau Bapak Ibu ada yang mengkritik, ya mereka nggak tahu detailnya. Nah, pastikan jangan segan-segan. Ya walaupun tadi saya kritik konsultan ya, tapi kalau memang kita bukan ahlinya, kalau ada virus baru, ya kan ya kebetulan tidak ada ahlinya, ini barang apa, bagaimana mengsosialisasikan. Nah ini di sini katanya manfaatkan sumber daya dengan baik untuk keputusan yang efektif. Sumber daya boleh eksternal, boleh internal. Masalahnya penyakit orang Indonesia, saya ulang berkali-kali ya, begitu lihat rambutnya agak sedikit warna kuning, itu agak, ini pintar nih. Lah pintar opo? Nanti dulu, dia terbuka ya terbuka, saya terbuka ya. Mohon maaf di sini, pelan-pelan. Ya kan, padahal, saya terbuka aja nih. Padahal sebetulnya kita cek dulu sumber daya yang ada. Ini ada loh yang pintar, ya kan, yang mengerti, ya kan. Minimal oke deh, kalau memang dananya dari antah berantah, oke. Yang pemberi dana masuk dalam tim, tetapi yang pintar itu juga masuk dalam tim. Ini pengalaman pribadi, saya tahu betul di sini, ya. Tentunya itu keputusan daripada atasan. Ya, jadi bilang anak ya jangan, harus bangga dengan percaya diri, ya kan. Apalagi yang pernah keluar luar negeri kan, awalnya begitu semester 1. Saya agak gemeter, hebat nih, gede-gede badannya. Iya kan, kuning rambutnya, pintar-pintar. Wah rupanya kita orang Asia lebih pintar. Nggak lebih pintar sih, mungkin lebih rajin, itu aja udah. Ya, semua kan pintar. Terbuka terhadap masukan dari berbagai sumber untuk menghadapi tantangan. Ya itu juga sekali lagi, ya. Kalau orang marketing, saya lompat contoh ke swasta ya. Orang marketing mau bikin proyeksi, atau dia orang marketing untuk mengecek komplain dari customer. Yang ditanya siapa? Direktur marketing. Tidak, direktur marketing tidak berhubungan langsung dengan konsumen. Yang ditanya siapa? Yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dengan konsumen. Iya kan? Karena kan komplainnya kan masuknya mungkin beberapa peserta di sini kan berhubungan langsung dengan masyarakat. Masuk. Nah sekarang oke, masuk komplain. Itu komplain mau dipendam apa mau dibawa ke atas? Atau bisa nggak kita solving this complaint? Dicek lagi kan, ini boleh nggak saya solving this complaint? Atau kalau komplain ini saya mesti minta approval lagi. Nah kayak gitu-gitu saya pribadi itu tidak, kalau bisa pelan-pelan. Saya pribadi, udah bicara pribadi ya. Jadi birokrasi itu, jadi kalau bicara reformasi birokrasi, itu adalah apa? Cepat, lincah. Kan begitu, di PLN saya bilang, ya kan ya, izin jangan lama. Dan bisa dipercepat, selesai. Pembayaran kepada vendor jangan lama, khususnya UMKM. Bisa kalau mau, ngapain lama-lama? Toh uangnya ada. Ini saya apa adanya bicara di sini ya, walaupun dalam hati Bapak Ibu ya Pak mah enak di sini ngomong, habis itu duitnya ditransfer, habis itu main sama cucu. Kan kita masuk level eksekusi. Betul, saya mengerti. Betul kan? Saya tahu Bapak Ibu tahu, not that simple. Tahu saya. Semuanya play safe. I know that. Ya kan? Waktu mahasiswanya kita ada yang modelnya begini. Maaf ya, ada tipe anak buah yang setiap rapat ada pertanyaan,
Setuju, setuju. Sampai di luar tanya sama temannya, tadi maksudnya bos apa? Lu tanya kayak lu, cari aman doang lu, ya kan? Udah gitu, tiba-tiba ada juga tipenya mungkin habis kuliah tah di mana, dapat ilmu baru. Ada masalah. Oke, yuk si bos ambil flip chart, kira-kira apa nih alternatifnya? Karena dia habis baca kan, habis ikut di pelatihan kan, satu ini, dua ini pak. Oke, bagus. Udah kan? Nah, bos kan perhatikan dari semua itu yang banyak kasih masukan, umumnya Pak Pak Antonius, hebat namanya kayak nama luar negeri nih, Antonius Octavian Ibo Lambra. Wah, NTT nih, iya kan ya? Nah, Pak Antonius, kan bos lihat kan, masukan dari beliau. Langsung kata, oke Pak Antonius untuk masalah ini Bapak PIC-nya. Langsung begini, jangan saya Pak. Jangan saya Pak. Kalau saya pimpinannya, kalau cuman ngomong saja di rapat ini, mendingan jadi Pak Alex, jadi dosen. Saya ngomong serius, karena memang itu. Jadi mohon maaf, Widya Iswara. Tapi di ruangan ini kita bicara arah tujuannya adalah eksekusi. Nah, setelah itu step ketiga nih, kalau udah dapat masuk ke jelas, ini kan ya. Nah, ini kan identifier kan gini, kata waktu kuliah, saya mau ngomongnya waktu itu, atau kata pimpinan, nggak mungkin filter pimpinan kalau udah masuk ke ranah alternatif, coba satu dia minta masukan. Yang paling baik dari Pak Anton tuh, ada perhatian kan? Nah, udah gitu, yang keempat sudah pilih alternatif, kita evaluasi. Maksudnya apa? Alternatif itu bisa 20, bisa 30, betul tidak? Nah, jangan langsung lompat ke pilih 3, jangan. Dari itu, ya kan ya, kita evaluasi karena dari 20-30 itu kan masih dalam level Pak Anton kasih masukan, Ibu Tuti kasih masukan, ya kan? Umpamanya Dokter Diana kasih masukan. Nah, mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Tapi gini, tidak relevan kenapa? Karena terlalu aneh. Nanti dulu, kadang-kadang out of the box juga bagus. Nah sekarang kita mesti cek, saya ulang sekali lagi ya. Tidak relevan kalau saya pimpinan rapat, saya mau cek, ini tidak relevan dengan masalah yang sudah kita itu, atau terlalu out of the box. Nanti dulu kalau out of the box berarti kan bagus, kadang-kadang kita juga harus sedikit berbau revolusioner dalam itu. Soal nanti di approve itu soal lain. Kita kan tugasnya ngasih masukan. Ini masukannya nih. Nah pimpinan tidak akan mengambil keputusan kalau di meja dia paling benci kalau tiba-tiba saya kepala wilayah, halo Pak, ada masalah Pak. Iya kan? Atau baru memukul nih, baru memukul nih. Pak ada masalah. Walaupun tuh yang lagi pegang tas kita yang namanya Kedi bisa bikin masalah. Ingat bapak-bapak ya. Ingat itu. Jadi ibu-ibu tolong diikuti, ibu-ibu tolong sekali-sekali disidak. Ini yang ngomong Alex Munaf, ibu-ibu ya. Udah ya. Ya udah saya akan lanjut lah. Ya. Tolong ibu-ibu ya, aduh udah kacau nih bapak-bapak ibu-ibu. Nah, jadi apa? Dia maunya, Pak, sudah terima email kami, ada masalah di sini, kami sudah mengidentifikasikan, kami sudah datang dengan alternatif, mohon izin Bapak, Ibu. Maksudnya apa? Silakan ambil keputusan. Enak kalau begitu saya. Jadi kalau, Lex, lu kok bisa agak santai? Karena di bawah itu BOD minus 1, minus 2, minus 3, atau eselon 2, 3, 4. Aduh hebat tuh rekrutmennya. Canggih bener, pinter-pintar. Kan enak. Memang keputusan saya ngambil. Tapi kan saya perlu, itu tadi. Tapi kalau cuma dikasih mentah-mentah kan repot. Dan saya rasa itu pasti sudah dipraktekkan demikian ya. Nah, saya tanya sekarang, kalau keputusan atasan salah, siapa yang disalahkan? Semuanya salah. Karena garbage in juga garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Jadi emang nggak bisa hulu hilir itu saling berhubungan. Contoh bikin budget.
agak cepat ya, maaf agak lewat dikit nggak apa ya. Bikin budget. Waktu mahasiswa, waktu bikin skripsi, selalu last minute. Dikasih waktu 4 bulan, udah di-approve proposalnya, kembali ke kos-kosan, kerjanya main liatin TikTok. Ah masih lama, masih lama. Padahal di skripsi bilang, saya akan, ini pelan-pelan nih bicara etika ya, kamu punya responden berapa? Hubungan antara gaya kepemimpinan seorang manajer terhadap tingkat produktivitas karyawan. Cakep. Oke, cakep kan? Cakep. Sampel 30, Prof. Cakep. Satu perusahaan? Tidak, 30 dari 30 perusahaan berbeda. Wih, cakep. Oke, ada waktu. Mudah-mudahan. Udah kan? Udah. Tenang. Udah tinggal seminggu lagi, pas dicek baru 1 yang diobservasi. 29. Kita mainkan tuh laptop. As if yang penting ada angka. Ini pelan-pelan nih, pelan-pelan. Semuanya terbawa tuh kelakuan sampai ke. Udah masukin angka. Toh yang namanya Pak Alex tidak akan mengecek. Saya minta nomor HP, alamat rumah, nomor KTP, 30 kamu punya responden. Kenapa? Mau saya cek. Nggak ada waktu, pusing, honornya kecil juga kok, ya kan ya, ngapain ngurusin kayak begitu, betul? Selesai dia, tamat, dia kuliah, dia bekerja di instansi. Bikin budget last minute, pusing kan, besok deadline, yang penting ada angka, tahun lalu 6, ini inflasi sekian, 7, ini harganya sekian, udah cek belum tuh harga, ada perubahan harga sekarang, kan begitu, jadi akibatnya garbage in, garbage out. Nah, lanjut ya. Jadi evaluasi alternatif, saya cepat, baru ambil keputusan. Ambil keputusan bagus, tetapi nanti dulu belum masuk ke ranah eksekusi. Baru, oke, yang kita pilih ini PIC-nya ini, udah kan? Habis itu apa? Kan mesti masuk. Nah, baru bener ini. Ini yang penting harus diimplementasikan. Kalau cuma masuk di bawah laci aja, hanya sampai level sudah mengambil keputusan. Implementasi, tunggu budget, tunggu ini, belum waktunya, tunggu tahun depan, titik bengek. Nah tentunya saya agak cepat, ini pasti nggak susah. Nah mengevaluasi, evaluasi silakan. Ada hal-hal yang harus daily, ada yang weekly, ada yang monthly, ada yang quarterly. Ya kan? Kenapa? Ya tentunya gini, borok tambah lama tambah besar. Yang mesti cukup pakai antibiotik yang harga 20.000, akibatnya harus pakai antibiotik yang harga 20 juta, kan begitu mamanya. Ini karena udah ngeri nih, laler aja juga nggak mau nyamperin, saking udah kacau nih borok. Umpamanya, dokter jangan ketawa ya. Saya kalau masuk FKUI saya diterima, mohon maaf saya. Betul, apa argumentasi Pak Alex? Argumentasi saya, yang nyontek sama saya biologi kimia pada diterima kok. Jadi kenapa Pak Alex itu? Karena saya jangankan darah, lihat jarum aja takut. Ya itu, meaning what? It is not my passion, bukan passion saya. Ya, walaupun kata istri saya, kamu kalau jadi dokter ginekolog pasti banyak pasiennya. Kurang seperti ibu-ibu ya. Nah lanjut, nah ada lagi, ini ada hubungannya, katanya ya. Kebijakan 5E, artinya apa? Nah itu tadi, metode melakukan analisa kebijakan dengan mempertimbangkan 5 dimensi. Berarti apa? Saya tanya sekarang, ini analisa ini kalau kita hubungan dengan proses yang 7 tadi, itu sebaiknya mulai masuknya di nomor berapa? Pakai yang 5 ini. Tadi kan ada 7 kan? Apa? Identifikasi masalah. Habis itu apa? Yang kedua. Yang ketiga. Pertanyaan saya simple. Ini apakah dari awal sudah mulai masuk cara pemikiran ini yang namanya 5E ini menganalisa sejauh mana kebijakan berfungsi dengan baik atau apakah? Ini ada kalimat kunci nih, kebijakan. Berarti apakah sudah? Nah, itu tadi kan gitu. Jadi yang 5E ini semangat pada saat ambil keputusan, kata literatur semangatnya juga harus yang 5E ini. Tolong catat ya, tolong catat. Karena dia ada kasus nanti. Nanti kasusnya jangan begini kalau bisa ya. Pak, menurut hemat kami, udah hebat kami. Pak, I think, I feel, I believe.
Udah kayak nama lagu. Menurut yang ocehan Pak Alek atau lampiran, untuk kasus situasi nomor 1, kalau nggak salah masalah mengenai transparansi, langkahnya sebaiknya bagi nih. Copy paste aja susah bener kan ya? Lah iya kan? Kalau I feel, I think, I believe, bingung kita. Ya kan? Karena kita mengacu kepada, setuju kan ya? Itu aja. Nah, jadi semangatnya harus efektif. Kedua, efisien. Betul. Kenapa? Tadi Ibu Dr. Prima. Ini bagus. Tetapi sumber dayanya tidak memungkinkan. Lengkap. Sebenarnya sini bisa berupa rupiah, bisa berupa orang. Jadi semangatnya gitu. Jadi pada saat memilih alternatif juga begitu dipraktekkan kan ya. Mungkin dari 5 semua bagus, tapi kita harus semangatnya. Etika juga harus dipertimbangkan, jangan lupa ya kan ya. Etika dipertimbangkan, evaluasi alternatif, rekomendasi untuk perubahan yang positif. Jadi 5E ini di sini ya, tolong catat, supporting kepada proses yang 7. Nah, belum selesai nih. Nah, lanjutnya ada lagi nih. Tadi kan ada ethics nih. Nah, bagaimana kita mengetahui ethics? Di sini ada yang namanya PLUS. Katanya apa? Bagaimana nih keputusan kita ini masuk ke ranah tanda kutip beretika? Nah, yang paling mudah lihat di sini. Saya langsung lompat. Apakah keputusan ini konsisten dengan kebijakan, prosedur? Kan begitu. Ini belum selesai. Yang kedua apa? Ini tadi. Itu kan awalnya saya buka kan. Buka. Kalau swasta, yang nomor 2 ini apa yang mau dilihat? Yang nomor 1 iya. Karena itu organisasi. Nomor 2, kebijakan apa? Dia nggak perlu lihat undang-undang. Jadi kalau ada teman-teman di swasta, rumah sakit swasta apakah ya beda dong bro. Iya kan? Saya terbuka aja, betul atau tidak? Beda, iya kan? Nah udah gitu apa? Belum selesai nih. Dari segi legal oke. Nah sekarang sebaiknya kata literatur dari segi universal. Nah saya agak keberatan ini, kenapa? Ya karena begini ya, bicara etika, mohon maaf ya, tapi ini nggak boleh dong kita kritikkan ya, literatur. Secara etika, what is etika menurut budaya A, belum tentu etika budaya B. Tetapi memang ada juga pakemnya secara, contoh gini, kalau bicara HAM, itu ada tuh, universal, ada tuh bicara HAM. Nah, bicara kayak obat, ya kan, bicara mengenai curing, bicara mengenai pelayanan kesehatan. Nah saya ulang lagi, ada nggak pakem universalnya juga? Nah, kalau ada ya dilihat kan begitu, tapi hati-hati nih. Nah belum selesai, bayangin tuh nanti gitu, jadi mentekel kasus terakhir diri. Nah sekarang kalau kita punya ya dalam hati kita tidak sinkron dengan universal bagaimana? Nah itu tadi tidak mudah Bapak Ibu semuanya. Akibatnya yang paling bawah biasanya, udah deh yang penting kita serah, yang penting pimpinan nih maunya apa. Itu dulu ya. Tapi kalau kadang-kadang kan suka beda-beda, nggak sesuai dengan hati nurani. Mindset harus ditopang oleh payung, yang payungnya juga sudah meng-adjust mindset-nya. Betul tidak? Setuju pasti. Terima kasih, memang pendek, tolong tepuk tangan untuk Raja Alex.